bahwasanya soal atau materi untuk P3K tahun 2021 ini berbeda dengan soal atau materi CPNS. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Elis di TK TV Channel, TV-nya Guru Indonesia. Pada video kali ini, Elis mau menyampaikan informasi terbaru mengenai seleksi P3K tahun 2021. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Oke teman-teman semuanya, dari hasil rapat koordinasi pendataan formasi guru P3K tahun 2021 adalah yang pertama, nominasi pendaftar. Harus diperhatikan, nominasi pendaftar adalah guru honorer baik di negeri maupun swasta yang sudah terdaftar di Dapodik paling lambat Juni 2020 ya. Tapi jangan khawatir, bagi sahabat guru yang belum terdaftar di Dapodik bisa mendaftar atau melamar menggunakan Serdik atau sertifikat pendidik ya. Dan yang kedua mengenai linearitas ya, info mengenai linearitas. Jadi tetap bahwa ijazah kita itu S1-nya harus linier ya. Dan bagi yang menggunakan Serdik juga sama, jadi Serdiknya juga harus linier juga ya. Dan selanjutnya mengenai kecocokan data kita nih, kan kemarin kita sudah melakukan perpal ijazah kan. Nah, setelah kita melakukan perpal ijazah, kita harus teliti nih kecocokan data kita di perpal ijazah. Apakah cocok atau sama antara di Dukcapil dengan di Dapodik. Nah, jadi harus disinkronkan, harus sama. Seperti apa? Seperti nama kita, tempat tanggal lahir, dan yang paling utama adalah nomor ibu kependidikan dan juga nama ibu kandung. Itu harus sama, harus selaras di Dukcapil dengan di Dapodik. Tapi bagi yang bermasalah atau masih ada yang harus diperbaiki ya, masih ada kesempatan sampai 31 Desember 2020 sahabat guru masih bisa membetulkannya. Bagi yang masih ada masalah atau ada nicknya kok tidak cocok ya antara di nick Dukcapil dengan di Dapodik, maka boleh menghubungi OPS-nya, bisa minta tolong dibetulkan. Nah, seperti itu ya. Jadi mohon ya para OPS yang baik hati, dibantu ya para guru-guru semuanya. Dan saya yakin para OPS semuanya pada hebat-hebat, soleh-soleh, bisa bekerja sama dan mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan selanjutnya yaitu mengenai usia pendaftar ya. Usia pendaftar yaitu dari 20 tahun sampai 59 tahun nih. Jadi untuk para sahabat guru semuanya banyak ya kesempatan untuk yang usia 20 sampai 59 tahun nih, boleh ya bersemangat nih mengikuti atau mendaftar dan berbesar hati untuk tetap semangat ya. Yakin kalau memang kita ada rezekinya nih ya. Mudah-mudahan kita masuk seleksi P3K tahun 2021 ya. Dan selanjutnya ya, karena kemarin banyak nih yang bertanya ya di video-video yang sebelumnya, banyak mempertanyakan nih, Bu Eli saya nih belum ada NUPTK, Bu Eli saya nih sedang proses NUPTK. Nah sahabat guru semuanya, untuk NUPTK tidak termasuk nominasi pendaftar ya untuk NUPTK. Jadi bagi sahabat guru semuanya yang NUPTK-nya masih belum terbit nih atau masih proses pemberkasan, jadi gak usah khawatir. Yang terpenting udah terdaftar kita ya di Dapodik. Nanti insya Allah kita masuk seleksi ke P3K ya. Dan juga untuk
mendaftar atau masuk seleksi P3K tahun 2021 ini gratis ya sahabat guru semuanya. Tidak ada pembayaran apapun gitu, tidak ada pungutan biaya, jadi gratis. Jadi harus hati-hati apabila ada pungutan biaya, misalkan melalui SMS atau telepon itu. Mudah-mudahan sahabat guru tidak percaya, jadi abaikan saja. Jangan seperti tahun-tahun yang dulu sempat lagi PPG, padahal itu kan gratis ya dari pemerintah, tapi ada juga yang memanfaatkan. Nah, ada juga yang memanfaatkan, kasihan kan. Nah, jadi sekarang diperhatikan untuk semuanya bahwa seleksi P3K tahun 2021 ini gratis, tidak ada pungutan biaya sedikit pun ya. Dan selanjutnya mengenai materi ujian ya. Jadi materi ujian itu ada beberapa nih, apa saja ya materi ujiannya nih. Elis di sini akan menyebutkan materinya apa, jumlah soalnya berapa butir, waktunya, terus bobotnya ya. Tapi sebelumnya sahabat guru semuanya perhatikan ya, diingat bahwasanya soal atau materi untuk P3K tahun 2021 ini berbeda dengan soal atau materi CPNS ya. Tapi kalau untuk latihan boleh-boleh saja, tapi intinya berbeda. Nah, Eli sebutkan ya materi ujiannya. Yang pertama yaitu mengenai kompetensi sesuai MAPEL ya. Jadi kompetensi sesuai dengan mata pelajaran. Nah, yang berjumlah 50 soal, waktunya 60 menit, bobotnya 60%. Dan selanjutnya adalah tes bakat skolastik. Nah, ya atau penalaran, ada 40 soal, 40 butir soal ya. Waktunya yaitu 60 menit sama dengan yang tadi, bobotnya juga sama 60%. Dan selanjutnya yaitu sosiokultural dan juga manajerial. Nah, soalnya 30 dan juga 20 butir, waktunya 20 dan 15 menit. Sedangkan bobotnya adalah 40% ya. Selanjutnya yaitu mengenai wawancara atau pertanyaan yang nanti sahabat guru mengisi dalam bentuk tulisan atau tertulis. Nah, berapa soal? Soalnya 10 dan waktunya 10 menit ya. Berarti satu pertanyaan 1 menit dong waktunya ya. Dan bobotnya itu adalah 40% sama dengan yang tadi. Jadi ada 60% dan 40% ya dari beberapa materi itu dan ditotalkan menjadi 100% ya. Untuk nanti IPK-nya atau penentuan nilai lolos enggaknya nanti ada lagi informasinya. Jadi ini baru bayangan materi ujian, soalnya, terus berapa menit waktu pengerjaannya dan juga bobotnya. Jadi kita ada bayangan, jadi mana nih yang harus benar-benar diperhatikan. Berarti ini paling besar itu adalah kompetensi sesuai MAPEL nih. Nah, itu 60%. Berarti itu yang harus kita perhatikan ya. Nah, di situ nanti pengisian soal-soalnya harus benar-benar ya. Karena di situ bobotnya 60% nih sahabat guru semua. Jadi yang paling rendah itu adalah pertanyaan atau wawancara yang nanti secara tertulis. Jadi ada 10 soal, bobotnya 40% ya. Jadi tadi itu yang tadi 25 atau 15 itu adalah waktunya ya, 25 menit atau 15 menit nih. Berarti waktu pengerjaan yang paling sedikit itu ketika kita mengerjakan pertanyaan secara tertulis. Jadi waktunya cuma 10 menit. Ya, jadi kalau pengerjaan yang paling lama mengenai kompetensi sesuai MAPEL. Nah, itu pengerjaannya 60 menit, juga ada tes bakat skolastik atau penalaran juga 60 menit dan bobotnya 60%. Nah, diingat ya, yang harus diperhatikan itu ketika kita pengerjaan atau mengikuti materi ujian nih adalah kompetensi sesuai MAPEL, tes bakat skolastik atau penalaran, itu bobotnya 60% ya.
mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran ya, dan harus siapkan mental kita juga ya, karena sudah rezekinya gak akan kemana, insya Allah dimudahkan, dilancarkan ya dari proses awal sampai akhir. Tapi kalaupun memang kita gak ada kesempatan atau belum ada rezeki di situ, kita harus berlapang dada karena nanti ada rezeki lain. Nah ya, tapi bagaimanapun harus tetap semangat dan juga tetap optimis ya, kita berpositive thinking. Dan selanjutnya ya, ini ada jadwalnya ya di bulan Desember. Di bulan Desember itu jadwalnya adalah database kualifikasi info GTK nih, dan juga data dari daerah, kebutuhan daerah. Jadi nanti apa saja di Desember itu dikualifikasikan ya, nih yang ada di Dapodik itu atau pelamar-pelamar itu. Dan selanjutnya di bulan Januari Kemendikbud kualifikasi pendidikan ya di bulan Januari, dan di bulan Februari adalah materi pembelajaran. Dan selanjutnya nanti setelah Februari bisa bulan Maret, April. Nah, mungkin mudah-mudahan secepatnya ya nanti ada pengumuman seleksi. Jadi nanti ada pengumuman siapa saja nih yang masuk seleksi. Ya, seperti itu. Dan sejauh ini kita belum dapat informasi nanti yang masuk seleksi itu apakah nanti ada di info GTK atau seperti apa. Tapi sejauh ini kan kita pelamar ya, nominasi pendaftar itu kan tercatat atau terdata di Dapodik. Jadi mudah-mudahan nanti yang seleksi atau tidaknya nanti ada, kita buka di info GTK gitu. Jadi itu lebih mudah kan nanti pencariannya. Nah seperti itu, dan mudah-mudahan kita diberi kelancaran, kemudahan ya dalam membuka info GTK-nya juga ya, tidak seperti kemarin-kemarin, karena saya dengar info GTK sedang dalam perbaikan, terus diupdate ya kualitasnya biar kita bisa menggunakannya dengan baik. Dan pokoknya untuk semua guru Indonesia, guru honorer tentunya terus semangat, positive thinking ya, terus berdoa, mudah-mudahan diberi yang terbaik, diberi kelancaran, mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan ya oleh Allah. Semua harapan doa kita nanti di 2021 kita akan masuk seleksi P3K 2021 ya, dan diberi kelancaran dalam setiap prosesnya, diberi kemudahan ya. Oke deh, itulah informasi mengenai seleksi P3K tahun 2021. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Untuk kurang lebihnya nanti sahabat boleh mengisi di kolom komentar ya. Oke deh, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahpahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.